مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Kali ini jumpa lagi bersama Salma Nur Nafisa dari kelas PAI 2A yang ingin membahas tentang ceramah berdasarkan analisis Pancasila berdasarkan pada perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kali ini saya akan membahas mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya jika kita ingin mempelajari analisis Pancasila dalam perspektif Islam, alangkah baiknya kita mempelajari apa itu pengertian dari Pancasila. Pancasila adalah sebuah dasar negara dan sebuah dasar ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, dua kata yaitu satu panca, kedua sila. Panca mempunyai arti 5, sedangkan sila mempunyai arti asas atau prinsip. Sedangkan Pancasila adalah suatu aturan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di negara Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila terdiri dari 5 sendi, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat pula pengertian Pancasila menurut para tokoh atau para ahli. Pertama, yaitu menurut I.R. Soekarno. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila yaitu isi jiwa bangsa Indonesia yang telah lama membeku di hati bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, lalu terpendam dan membisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, akan tetapi digunakan sebagai falsafah bangsa Indonesia. Kedua, yaitu menurut Natanegoro. Menurut Natanegoro, Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia yang di dalamnya itu terdapat pandangan hidup berbangsa dan bernegara dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan persatuan Indonesia. Ketiga, yaitu pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin. Pancasila menurut Muhammad Yamin itu sama dengan pengertian Pancasila pada dasarnya. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin yaitu suatu falsafah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalani kehidupan
kehidupan masyarakatnya melalui pentingnya bertingkah laku secara baik. Pancasila menurut Muhammad Yamin itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, yang sila berarti prinsip atau dasar. Seterusnya yaitu mengenai analisis Pancasila dari sudut pandang Islam. Pada dasarnya, Pancasila adalah suatu pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalani kehidupannya. Pancasila sebagai pedoman hidup untuk manusia di dalam suatu negara tersebut. Pancasila dalam perspektif Islam itu memiliki pengertian, yaitu pada dasarnya Pancasila itu di dalamnya terdapat suatu nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Pancasila itu memuat toleransi kehidupan beragama, bahwasanya toleransi beragama maupun kehidupan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pancasila itu lalu disatukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda akan tetapi tetap satu tujuan. Yang keempat yaitu mengenai kias. Kias adalah suatu membandingkan antara satu hukum dengan hukum lain. Kias, di dalam kias itu ada 3, yaitu kias aula, kias musawi, dan kias adna. Kias aula itu ilahnya mewajibkan adanya hukum. Sedangkan yang kedua, kias musawi, kedua hukum far'u dan hukum aslu itu harus sama atau sejajar. Yang ketiga yaitu kias adna. Kias adna adalah di dalamnya itu hukum far'u lebih rendah daripada hukum aslu. Yang kedua yaitu mengenai hukum-hukum yang mu'talah. Hukum-hukum mu'talah itu terdiri atas 1. Istisam, 2. Istishab, 3. Al-ur, 4. Masalihul mursalah, kelima yaitu Sab az-Zariyat. Kali ini kita akan membuka sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Banyaknya orang awam yang tidak mengetahui akan artinya Pancasila, yaitu belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat para penganut agama itu bingung, dan berakibat mereka itu menganut berbagai Tuhan yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya di dalam Indonesia ini telah disetujui atau telah diterapkan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun negara Indonesia bukanlah negara agama, akan tetapi semua masyarakatnya itu menganut arti ketuhanan yang Maha Esa. Tertera dalam suatu ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayat yang artinya Dialah Allah yang Maha Esa. Tafsir jalan lain dari ayat tersebut, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah lah suatu Tuhan, satu Tuhan yang wajib disembah. Orang Islam pada dasarnya menganut ketuhanan yang Maha Esa dan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengakui adanya Tuhan. Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat yang kedua menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah suatu tempat bergantung untuk seluruh umat Islam. Dan yang ketiga, Allah itu pasti, Allah itu satu, yaitu Esa, tidak diperanakan dan tidak pula mempunyai istri. Ayat keempat yang di dalamnya yaitu berisi suatu hal yang Allah itu atau dialah Allah tidak ada bandingannya. Maksudnya di sini yaitu Allah itu tidak ada bandingannya. Allah lah yang
Maha Esa, Maha Bijaksana, dan Maha segala-galanya dalam menciptakan seluruh bumi. Mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila yang kedua ini, kita akan mengupas kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, manusia itu, kita sebagai manusia haruslah mempunyai tonggak keadilan dan kemanusiaan yang harus kita tanamkan di jiwa kita, di hati kita. Dan suatu itu harus melekat pada diri kita, keadilan itu. Serta menghormati hak-hak antara manusia satu dengan manusia yang lain. Di dalam itu, kita juga harus memperhatikan hak asasi manusia, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari adanya kehidupan manusia antara manusia, karena di dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup atau manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial maksudnya di sini yaitu suatu itu kita tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat. Di dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwasanya Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. Kita itu harus menerapkan keadilan antara manusia dengan manusia. Wa aqrabu littaqwa, karena yang di atas termasuk orang-orang yang bertakwa apabila telah menerapkan keadilan. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi kita sebagai manusia itu harus menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari, dan juga keadilan itu harus merata. Sila yang ketiga yaitu mengenai persatuan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya negara Indonesia ini terbentuk karena adanya kesatuan antar satu orang dengan orang yang lain, antar satu suku dengan suku yang lain, antar berbagai kebudayaan dengan kebudayaan lain. Itu hal yang melatar belakangi terbentuknya Indonesia menjadi satu, yaitu negara republik. Persatuan ini meliputi dua, yaitu ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah persaudaraan Islamiyah, Islam. Yang kedua yaitu ukhuwah kemanusiaan. Keduanya saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Perlu kita ketahui, pada dasarnya Indonesia adalah negara yang geografis, yaitu negara yang berjajar pulau-pulau. Antara satu pulau dengan pulau yang lain saling memiliki keterkaitan, dan antara satu kebudayaan satu dengan kebudayaan lain itu harus memiliki keterkaitan antara keduanya agar tercipta persatuan Indonesia. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam perspektif Islam digabungkan yaitu surat yang berbunyi surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya setiap orang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu saudara, jadi damaikanlah apabila keduanya mengalami perselisihan. Dari tafsir Jalalain dan tafsir Al-Misbah menerangkan pada dasarnya itu manusia itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Setiap orang muslim itu seperti bangunan. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu saling menguatkan antara keduanya agar tercipta kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan sejahtera. Maka dari itu, persatuan Indonesia, persatuan antara
berbagai suku, bangsa, kebudayaan, bahasa, ataupun yang lainnya harus tetap dilestarikan demi keutuhan bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung artian bahwasanya kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini harus selalu musyawarah atau menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah itu harus ditekankan dalam suatu diskusi ataupun yang lain sebagainya. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang mengambil alih dalam suatu perkara itu hanya satu orang saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena pada dasarnya musyawarah itu landasan yang paling penting dalam membina hubungan baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hubungan antara kita dengan manusia, agar tidak terjadi salah paham antara manusia satu dengan manusia lain yang menguatkan argumentasi tersebut, maka diwujudkan dengan cara musyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam tafsir jalan lain menjelaskan bahwasanya kita itu disuruh untuk melaksanakan sholat serta memutuskan segala sesuatu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan menginfakkan sebagian harta yang kita miliki kepada jalan yang benar. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu kita ketahui pada dasarnya kita hidup di dunia ini membutuhkan keadilan, dan juga kita di dalam melaksanakan kehidupan di muka bumi ini harus selalu berbuat adil kepada siapapun itu tanpa membeda-bedakan antara ras, suku, golongan, bangsa, ataupun gender, ataupun satu lagi yaitu jenis kulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yatama 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dalam sebuah tafsir jalan lain menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia harus selalu berbuat adil kepada siapapun itu, baik kerabat ataupun saudara dekat ataupun orang lain. Kesimpulan dari ceramah di atas berikutnya yaitu hubungan Pancasila perspektif Islam. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu kita di dalam Islam sudah ada tauhid. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia kita harus saling toleransi antara satu orang dengan orang yang lain. Dan juga yang ketiga, persatuan Indonesia. Pada dasarnya kita hidup berbangsa itu harus mempunyai rasa kesatuan antara satu orang dengan orang lain. Yang keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Itu di dalamnya membuat dasar bahwa kita itu harus merumuskan sesuatu berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi mengambil sesuatu itu dengan cara musyawarah demi mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengacu pada kita itu harus adil kepada semuanya tanpa memandang ras, jenis, gender, ataupun suku, ataupun kebudayaan, bahasa daerah, maupun yang sebagainya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.